Oktober. Nah ada wartawan Jak TV kalau nggak salah. Oke. Waktu itu kameramennya kesel banget ya. Kenapa? Sama Jokowi. Ini orangnya berapa gitu. Terus gue ngomong, lah kan yang ngebesarin dia kalian, gue bilang gitu. Kita orang awam mana tahu ada orang namanya Jokowi asal Solo gitu kan, punya prestasi ABCD kalau kalian geser. Terus kata dia apa? Ah itu bukan gua. Sama kayak halnya kabinet merah putih tanpa ada cewek-ceweknya Jokowi. Iya ya. Si Ilham. Nggak mungkin nggak ada ya. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Tapi ini ya, dalam tanda kutip ya, taruhlah oposisi gitu ya. Kenapa nyerangnya Jokowi terus ya? Personal Pak, nyerangnya personal sekarang. Kenapa kan? nggak nyerang presiden aja? Kan yang mimpin sekarang beda. Ya mungkin belum tuntas kali dendamnya. Nggak confident sekali menyerang yang baru. Oh, mungkin, karena kan bestie kan. Sama yang mana nih? Sama yang oposisi. Oposisi Yang Banteng kan bestie sebenarnya kan. bestie. Sama nenek-nenek itu kan bestie. Ibu mantan presiden. Presiden ke-6. Ke-5. 5, 6 SBY kan. 5 iya. 6 SBY, 7 Jokowi, 8 Prabowo. Tapi Kelima. gue sih bukan masalah itu dari pihak PDIP ya, tapi banyak yang taruh dalam tanda kutip koalisi sipil lah, teman-teman aktivis segala macam masih nyerangnya Jokowi, Gibran gitu. Bahkan kemudian sekarang mulai melipir lagi ke Bu Iriana. Kemarin ke si Kaisang gitu. Secara pribadi ya gue sih bodo amat ya mereka diserang gitu kan. Cuman kan yang jadi masalah bagi gue adalah mereka kayak Jokowi itu udah nggak punya kemampuan untuk ngapa-ngapain gitu istilahnya. Iya. Lu mau serang dia, emang dia bisa ngeluarin kebijakan apa gitu ya? Iya. Kecuali emang bener bahwa di kabinet merah putih ini emang bener-bener dia bisa cawe-cawe sih. Iya, dan ya ini kan legasinya dia sebenarnya kan di kabinet merah putih ini kan. Kenapa kita sebut dia legasinya? Ya karena kan ada beberapa program yang dia belum tuntas dilanjutkan sama Pak Prabowo kan. Contohnya itu ya. IKN. Itu kan jadi salah satu legasinya Pak Jokowi yang mencoba dititipkan ke Pak Prabowo di kabinet merah putih untuk bisa diakselerasi, makanya ditunjuklah Pak Basuki kan sebagai kepala otorita. Juga kayak program-program misalnya program BPJS-nya SBY itu kan legasinya SBY itu BPJS dilanjutkan. BPJS misalnya ketika gagal ya diserang Jokowi dong. Dia bukan SBY. Ya bukan Pak SBY. Iya. Atau misalnya diserangnya Pak Jokowi gara-gara sering rugi mulu kan. Dari dulu emang rugi juga. Iya sih. Kan. Ya karena gini, kalau pelayanan kepada publik rugi sih wajar sih kalau menurut gua. Iya. Kayak misalnya kecuali dia dimonopoli ya. Kecuali dia dimonopoli dan bayarnya sesuai gitu. Kalau si BPJS ini kan subsidi istilahnya. Iya. Jadi wajar kalau menurut gue dia ada rugi gitu. Meskipun harusnya tidak gitu. Kalau nggak ada terlalu besar juga sih gaji direktur BPJS itu. Gede banget. Ya semuanya sih hampir-hampir semuanya lumayan kan, bengkak kan dia. Gede banget ya. Direktur terus staf-stafnya segala macem. Kalau PLN rugi tuh aneh. Bah iyalah orang tiap. Pertamina rugi aneh menurut gua. Nggak make sense. Rugi aneh. Iya. Karena mereka kan monopoli nih. Iya. Udah gitu kita bayar sesuai tarif. Iya. Ya kan? Kayak misalnya kita bayar KAI sesuai tarif kan. Iya, nggak bisa diganggu-gugat. Nggak bisa diganggu-gugat dan nggak ada subsidi dari si pemerintah. Betul. Kalau Transjakarta misalnya rugi, waktu gue wajar. Karena kan ada berapa si persennya kan. Iya. KRL ada subsidi, wajar rugi gitu. Terus LRT juga sama kan. Ada subsidi juga, wajar rugi gitu. Karena ya emang mereka nggak nyari untung. Tapi kalau siapa? PLN, Pertamina, KAI. Pertamina, rugi gue subsidi. Apaan lo subsidi juga cuma segitu? Iya. Itu jarang lagi. Dan subsidinya mereka terhadap apa ya, beda harganya antara si Pertamax bukan Pertalite itu kan 10.000 ya Pertalite.
Sekarang si sel itu 12.900. Bukannya 500 ya? Atau masih 900 ya? Gue kapan ya lihat ya? Kemarin kalau nggak salah. Terus itu yang super lagi, kan? Kemarin lagi tapi 12.299 sekian gitu. Iya. Makanya gue milih mendingan gue beli Sel. Gue juga sama, gue juga milih Sel. Gue udah 1 tahun Pak pakai sel ya. Pakai Sel. Iya, gue pakai Karisma. Enak kan, enteng kan? Iya, dan di salah satu Sering diliatin tuh, sialan lu Karisma aja sombong banget kesel. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kalau ke Pertamina dapatnya lebih sedikit. Iya, Itu. satu lebih sedikit, kedua prosesnya agak ribet karena mesti scan barcode kan sekarang. Oh iya, tapi kan kalau motornya Karisma enggak deh, Bas. Enggak, maksud gua Orang, ini layak, emang layak. iya walaupun Apalagi lu pura-pura aja ini dorong aja gitu. Ini layak. apalagi didahuluin sama yang lain, Pak. sambil disetutin ya, sambil disetut ya. Terus ininya agak sobek-sobek itu didahuluin sama yang lain. Silakan. Enggak, tapi gue pernah nanya sama petugas sel kan, karena kan sel ini kan baru-baru rame kan 6 bulan ke belakang kan. 6 bulan atau 7 bulan terakhir lah rame. Gue sejak 2019 sih. Oh, lu dari gue berarti gue terlambat. Gue udah lama lebih milih itu. Gue berarti gue terlambat. Ntar dulu, gue di sebuah itu 2014 2015 ya, lebih dari 2015 Iya, gue lebih milih itu. Karena gue pakai Shell itu 2023. Bukannya Awal nggak cinta produk Indonesia ya. cuman gue pernah nih nyobain ngetes lah ya. Kecuali kemarin pas harganya gila-gilaan tuh. Oh iya, yang gue hampir 15.000 itu ya. Hampir 13.500 sekian kan? Iya, yang super itu. Iya. Gue baru udahlah. Pertamax saja. Pertamax. Oh, Pertalite. Iya. Graded nggak? Ya Karisma. udah sama Karisma pakai Pertalite. Udah kayak kakek umur 70 ya. Pokoknya kalau ada tanjakan dikit udahlah kita menikmati pemandangan. tapi emang maksudnya kenapa ya kerasa banget bedanya, Bang? Beda, Pak. Apa Pertamax-nya dia Nggak ini kan, nggak keangkat kan sama Shell. dan gue pikir gue apa ya, maksudnya jangan-jangan cuma sugesti gitu kan. Iya. Tapi di beberapa vlognya otomotif itu ada tuh yang mobilnya sama, mobilnya sama kan dikosongin tuh. Dikosongin semua, diisi 7 liter. Semua. Diisi 7 liter. Ada apa ya? Ada Pertamax, terus Super, terus ada Vivo apa gitu. Iya, Vivo. Oh, oke, 3 jenis ini ya. Terus satu lagi apa gitu ya? Yang ini, yang logonya British. matahari. BP. Oh, BP. Iya. Itu tuh sama tuh. Kecepatannya sama, jaraknya apa ya namanya, jalannya sama, Tracknya sama. tolnya sama kan, jaraknya sama. Terus yang pertama habis Pertamina, yang kedua Vivo, yang ketiga BP, yang terakhir Shell. Bambang Pamungkas. Santan. Gue pikir yang terakhir Valentino Rossi kan. Yang terakhir itu sisa itu. Jadi kalau nggak salah 7 liter itu dia mampu. Sorry, berapa? 7 liter? 7 liter. 7 liter Berapa kilo? Berapa ratus kilo gitu? 200 ya? 200. Itu mobilnya apaan? Avanza semua. Iya, semuanya sama. Dikosongin sama. Emang sama disamain. Dan kecepatannya pun mereka sama. Jadi mereka ini aja konvoy gitu. Konvoy, sama. iya. Tahu-tahu Apa habis. sih vlognya? Bukan Peter Eri, Bukan yang Dimas kan? Bukan. Kalau Peter Eri kan tinggi saya 70 meter. 170. 170. Kalau 70 meter mah 70 gedung. meter mah ya ini setripod. 70 senti kali. Iya kan 171. Iya 170 dia. Iya 170 kan 70 meter mah. Iya Arif berat ada. Tingginya 170. Pakai baju kotak-kotak kayak lu ya. Warna merah tapi bukan warna abu-abu. Tapi lucu juga dia yang dorongan gitu ya. Kita bermitra nanti lah sama beliau. Boleh sama rektor FYP. Iya, rektor FYP. Siapa tahu dia bisa membantu kita jadi FYP. Ya, betul. Kita harus punya satu SEO. Kita lagi bahas apa sih? Bahas Jokowi. Nah, Jokowi itu ternyata dia jadi nomor 2 pemimpin terkorup di dunia versi sebuah lembaga di OOCRV. Oh iya, pokoknya itu bukan OECD ya, bukan. OOCRV dari lembaga dari Belanda ya. Iya. Menurut ente gimana? Ya udah tahu. Kok tanya saya? Ya dibuktikan saja. Ya udah tahu. Korupsinya apa? Kok tanya saya?
Tapi menurut gue sih ya wajar lah. Nggak usah ribet gitu ya. Pendukungnya juga nggak usah kesel lah. Putin itu pernah dapat biasa aja. Erdogan kalau nggak salah pernah dapat juga biasa aja. Bahkan kan si Jinping pernah dapat biasa aja. Yang dokumen Panama Paper kan juga dari situ sempat rame kan. Iya, Itu zamannya Jokowi kan, Luhut disebut. Dia awal-awal Jokowi apa? Iya, akhir presiden ya? 2014, akhir presiden, akhir Pak SBY. Iya, Antara itulah ya. Pokoknya transisi itu kan itu disebut kan. Disebut ada Pak Luhut, ada Pak Prabowo gitu. Betul. Semua orang dulu percaya gitu kan. Pendukung apa aja. Ya bisa aja udah gitu. Iya. Namanya jurnalis itu kan ya boleh lah mengeluarkan survei. Namanya lembaga kan punya metode tertentu lah ya. Iya. Metode tertentu untuk menilai gitu kan. Bahwa itu penilaiannya tidak sesuai dengan selera Anda ya udah. Iya. Kan ada orang buka restoran, terus restorannya ada menu A, B, C, D. Kalau lu nggak suka ya nggak usah datang. Nggak usah lu ngerahin buzzer untuk bikin restoran itu menu yang sesuai dengan pilihan lu. Ya udah biarin aja. Semua pemimpin itu potensi korupsi itu tinggi. Iya pasti ada Pak. Nggak mungkin nggak ada. Kan ada ada ininya pameonya. Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut cenderung menghasilkan korupsi yang absolut juga gitu. Itu siapa ya? Ada yang nanti akan dicek. Dan sebenarnya kan kalau yang terkorup itu mesti belajar kan ke Cina ya. Ketika dia korup dia mundur gitu kan. Bunuh. Iya, bukan 6,5 tahun Pak, 271 triliun 6,5 tahun. Tapi kalau gue ada pembelaan buat si Sandra Dewi yang cantik. Ya ilah. Yang cantik tapi dia tahu malu. Itu kan korupsi. Enggak, maksud gue kalau lu disorot orang korupsi ya uploadannya jangan aneh-aneh lah ya. Humble dulu lah gitu. Enggak pernah lihat. Gue sebenarnya menurut gue itu adalah framing yang keliru sih, bahwa si Harvey Muiz itu dan kawan-kawan korupsi 271 triliun. Itu tuh potensi korupsi. Iya, potensi kerugian negara kan? Iya, potensi kerugian negara, artinya kerugian negara realnya itu yang harusnya dihitung gitu. Ini kan sama kayak Tom Lembong dikenain kasus gula. Kasus gula itu kenapa? Karena ada potensi korupsi sekian gitu. Yeah. Ini kan dua hal yang sama sebenarnya. Yeah. Yang satu ditahan, yang satu dihukumnya tidak sesuai dengan selera masyarakat gitu kan. Maksud gua kita juga harus lihat fair juga bahwa enggak 271 triliun yang dikorupsi. Iya, tapi kan itu akumulasi sebenarnya kan. Iya, ada kerusakan lingkungan, betul. Ada kerusakan hutan, kerusakan sungai, kerusakan habitatnya yang kalau diperbaiki lagi membutuhkan uang sekian ratus triliun itu sehingga akumulasikan 271 triliun. Ya, sayangnya sih kayak Pak Mahfud, Pak Prabowo gitu, nggak melihat itu sebagai sebuah ini sih. Harusnya kan itu diluruskan lah oleh mereka yang lebih ahli gitu. Nggak segitu sebenarnya korupsinya. Gitu. Counter attack-nya kurang lah ya, counter attack untuk meluruskan. Ya siapa pula yang mau jadi buzzer Harvey Muiz? Iya sih, kayak begitu orang. Bukan pejabat ini juga. Tapi memang untuk korupsi seberapapun itu ya untuk 6,5 tahun sih kayaknya kurang. Iya. Apalagi istrinya masih bisa bermewah-mewah seperti itu. Ya kan masih bisa main sinetron mungkin atau apa. Dia terakhir itu kalau nggak salah yang di seri itu nggak tahu itu baru atau enggak ya. Dia pamer makan sushi atau apa gitu di sebuah kereta cepat di sebuah negara maju. Iya, Allah sempet. Iya makanya kan orang-orang bilang nggak tau bau banget sih lu gitu kan, lu lagi disorot gitu. Lebih kejam rakyat miskin ketika Iya betul. Iya kayak mirip-mirip yang nenek-nenek itu. Bukan istri Pangeran Solo waktu disorot. Iya. Masalah pesawat itu kan dia pamer itu, maksud gue lu lagi disorot diem apa gitu. Gak usah bertingkah loh. Apa susahnya sih lu nggak megang HP 2 hari gitu? Iya, toh nggak mati juga. Lu masih bisa lagi disorot pamer omakase, lagi disorot pamer ini, aduh gobloknya. Ya itulah Pak, kita balik lagi ke Jokowi. Iya Jokowi di Kabinet Merah Putih. Itu nggak mungkin sih, pasti masih ada cawe-cawenya. Iya, cuman nggak tahu apakah Pak Prabowo mau menghilangkan itu. Harus sih.
atau seperti apa gitu kan. Kalau menghilangkan mungkin akan dilakukan secara halus Perlahan sama lah ya. beliau, biar gimana pun kan beliau yang mengendorse kan. Iya. Pak Jokowi yang mengendorse Pak Prabowo, dibawa kemana-mana, nanti selanjutnya Pak Prabowo yang jadi presiden dan akhirnya kejadian gitu kan. Kemudian anaknya juga dibawa. Kalaupun emang mau tanpa Pak Jokowi, ya itu pasti akan Ya pas harusnya sih harusnya mau nggak mau lah ya. Jangan mau jadi bayang-bayangnya Pak Jokowi juga gitu. Ya itu kejadian ketika Pak Jokowi naik kan, nggak mau ada bayang-bayangnya Bu Mega di Bu belakangnya Mega kan. atau Pak SBY kan Iya, benar-benar dan- putus tuh gitu. Betul, dan akhirnya kan puncaknya ketika si Bu Puan Maharani selfie ada Bu Mega, Pak Jokowi, Iya, Pak Jokowi seolah-olah presiden dihukum, tidak- iya, betul. disetrap gitu kan sama ketua umum, kan itu nggak etis juga secara apa ya, secara etika politik atau publik melihatnya kan apa sih? Marwah presiden dipertaruhkan. Betul, karena kan Termasuk ini kan ketika sekarang Pak negara. Prabowo memimpin Indonesia, tetapi di mata orang masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Nah itu harus dihilangkan juga. Iya, ya kalaupun mau dihilangkan ya pelan-pelan aja, dan pinternya Pak Jokowi adalah dia bisa memanfaatkan momentum, Pak. Contoh Kayak misalkan dia diserang sama isu yang tadi itu, pemimpin terkorup, dia bikin ucapan selamat ulang tahun yang benar-benar ciri khasnya dia. Lu ngeliat nggak postingan yang pakai selamat tahun barunya dia? Iya, yang pakai Background biru terus ada kucing. ada kucing sama ada Betul. masak apa sih? Ya semuanya lah, maksudnya itu benar-benar ke keluarga rakyat. Iya, Gue udah iya. menunjukkan gue rakyat sipil gitu loh. Iya betul. Kalau gue baca dari postingannya Pak Jokowi di Udah. awal tahun, Gue lihat itu dari mana ya? Dari orang sih mas ya. lu berarti nggak follow Pak Jokowi? Follow nggak ya? Twitter? Lu udah lihat kan postingannya dia yang ucapan selamat tahun baru itu kan? Gue lihat di TikTok apa di mana gitu di share orang. Iya. Kalau di IG gue nggak follow, di Twitter gue follow, tapi udah jarang banget nggak dapet dia dah. Masa sih? Berarti Kenapa dia ya? Algoritmanya beda kali ya? harus tanya Arif Brata ntar kita. Kan Kenapa bisa Twitter, gitu? dia kan di TikTok. Oh iya betul, rektor Di FVP TikTok ya. itu buset, pemuja Jokowi banyak banget. Oh banyak Pak, masih ada Kalau buzzer-buzzernya. di Twitter kayaknya udah tiarap itu. Habis kali amunisinya. Bukan, yang bantai lebih banyak soalnya. Dan Kayak malu juga dia itu. apa namanya, dan Pak Jokowi memanfaatkan sosial media tuh sekarang menurut gue ya pinter banget gitu loh. Lebih pintar mana sama admin Gerindra? Admin Gerindra itu bukannya pinter tapi kocak, Pak. Kocak ya. Mungkin- Kocak kan harus pintar bro. Mungkin adminnya lulusan suci kali ya. Bisa jadi jangan-jangan adminnya adalah Abdul Diko Arsyad? Pahreza. Apa Abdul Arsyad jangan-jangan bermain dua kaki. Mamat Alkatiri Riko Fareza minta 28 juta dong. Yang dari Nikita Willy? dari si Eh, Yuda. si- Yuda kenapa Pak? Oh Yuda nggak tahu. Pokoknya gede deh. Gede juga. Besok gue Yuda lah. Coba lu tanya. Lu makanya gue WA Yuda sama WA Arif Brata gue besok. Kena berapa Bang? Bang, saya minta dong bang. Masa saya nggak bisa kenain abang gitu? Rekstir saya rusak gitu ya. Kata dia, lu siapa? Ya Ya Jokowi memang kan dibesarkan oleh media sebenarnya kan. iya. Gue inget banget dulu 2015 apa 2016 gitu ya. Oh berarti masih jadi gubernur dong ya? Waktu itu masih jadi gubernur dia. Waktu itu gue terlibat di sebuah perusahaan yang mengembangkan obat DBD. Oke. Bekerja sama dengan perusahaan rumah sakit RSPAD ya, Gatsu ya. Gatsu. Iya, RSPAD. Waktu itu kita bikin kayak press conference gitu untuk share tentang hasil penelitian itu obat gitu kan. Obat. Nah ada wartawan Jak TV kalau nggak salah ya. Oke. Waktu itu kameramen kesel banget ya Kenapa? sama Jokowi. Ini orangnya berapa gitu. Terus gue ngomong, lah kan yang ngebesarin dia kalian, gue bilang gitu. Kita orang awam mana tahu ada orang namanya Jokowi asal Solo gitu kan, punya prestasi ABCD kalau kalian nggak share. Terus kata dia apa? Ah itu bukan gua. Gimana sih lu gitu. jadi ya gitulah orang-orang kadang-kadang suka lupa gitu atas Iya, perbuatannya. Iya. Termasuk kan Tempo gitu kan. Tempo kan di awal dia yang naikin Jokowi kan. Semua. Tempo, narasi, terus si siapa? Narasi belum ada narasi dong. Ininya dong, yang ininya. Najwa Shihabnya. Iya. Berapa kali dia ngundang Jokowi? Berapa Mulai kali dari dia wali kota Solo,
berapa kali dia Gubernur. ngundang Gibran, Betul. berapa kali dia ngundang Kaisang. Terus anak ini komika Ernest, Iya, berapa kali dia mainin film anaknya tuh. iya. Ya ternyata mereka yang antem-antem, yang udah menikmati Semua apa? kongsi-kongsiannya ya. Iya. Kurang ajar emang. Enggak, ya itulah makanya gue bilang Itu Pak lebih Jokowi nggak sukanya orang-orang itu begitu. Maksud gua, kalau dia politisi, oke lah, lu hantem lu apa, karena kan emang ya politisi emang begitu. Gitu. Iya. Tapi kalau lu kayak pers, kemudian apalagi civil society lah, kayak aktivis lah, kita anggap aja komika itu aktivis gitu ya. Lu udah manfaatin dia, kemudian karena dia nggak sesuai dengan apa ya idealisme lu, Iya. kemudian lu nggak sesuai dengan visi misi iya, apa lu terus deh. lu maki-maki lu. Gua agak menyayangkan sih itu. Maksudnya ya oke lah dia salah, tapi kan salah satu bentuk kesalahannya dia adalah berkat lu juga gitu. Iya, iya, dan Bener kata Sujiyoto juga, harusnya lu minta maaf lu sama rakyat gitu. Kalau itu kan. harus meminta maaf secara langsung kan. Iya, karena dulu zaman-zaman dulu 2014 sampai 2019 itu orang ngeritisi Jokowi habis dibantai. Iya, lebih kejar dari Habis Soeharto ya. Iya, habis dibantai. Makanya kan dirangkul semua kan. Apa? Iya, maksudnya yang kritik-kritik itu dikandang-kandangin sama Jokowi kan. Ya sama pendukungnya juga sih kadang-kadang. Kayak orang-orang kayak Denny Siregar gitu kan, kawan-kawannya itu kan dulu yang lapor-laporin orang yang berbeda sama mereka kan. Iya. Ngomong Jokowi black B gitu, BANGS gitu kan, langsung dilaporin, kandangin gitu kan. Ngeri memang. Ya siapa tahu itu sebenarnya bukan kemauan Jokowi juga kan. Iya. Nah sekarang siapa yang paling keras? Ya mereka juga yang ini. Iya. Makanya gue gak terlalu respect sih sama orang-orang yang begitu. Dan iya, memang benar dia itu berasal dari gedenya emang di media Iya, kan. di media. Dan gue curiganya dia bikin partai nih Pak, karena di postingan, salah satu postingan di IG-nya dia ketemu sama ibu-ibu di desa-desa gitu. Ya gue nggak tahu arahnya mau gimana. Kita partai apa? Partai ibu-ibu. Ya mungkin PII. partai ibu-ibu Iya. bisa, atau PIB, Partai Ibu Bapak. Jokowi ibu-ibu atau JII, nggak tahu. Katanya Projo sih katanya. Iya Projo mungkin ya. itu dari Berarti partai. sekjennya Budiari. Si Kaisangnya jadi Lo PSI gimana? PSI lebur. Jadi Projo. Iya, jadi pro PSI. Wow. Ah, Pro PSI. PSI Pro. jadi Pro. Tapi gue sih berharap enggak lah. Kalau gue sih berharap ya. Tapi kan dia adalah politisi yang tidak pernah sesuai dengan harapan orang-orang gitu. Ya, kita nggak ada yang tahu Pak, kita nggak ada yang tahu kan. Ya, tadi lu Iya. bilang lu nggak kenal Pak Jokowi prestasinya di Solo ABCD, terus tiba-tiba dia muncul di Iya. DKI gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Iya. Jadi kayak contohnya dia bikin postingan sama ibu-ibu di desa itu, kita nggak tahu. Iya, dia apa ya, sosok orang Jawa banget sih yang Iya, yang benar-benar Simbol-simbol down to apa. earth banget gitu kan. tentu ya menurut gue. Menurut gue down to earth banget. Iya sih, karena oke lah kalau misalnya itu pencitraan gitu ya, deket sama orang, kok dia sampai sekarang juga masih begitu gitu. Iya masih. Kalau pencitraan kan harusnya ya hilang hilang ya. hilang udah lewat gitu loh. Kayak gue sih menyayangkan ininya sih, kayak penyerangnya itu menggunakan isu-isu yang dalam tanda kutip terlalu personal dan Iya, nggak relevan sih. iya, Maksud iya. gue kebijakan dia banyak yang merugikan. Ya udah itu yang diserang gitu. Iya. Itu aja yang diserang gitu. Ya tapi gue pernah ngobrol sama salah satu direktur lah ya. Dia kebetulan orang Sumatera kan. Direktur apa nih? Ada lah salah satu perusahaan swasta. Oh iya. Perusahaan swasta kebetulan. Berarti dia POP-nya sebagai pengusaha. pengusaha. Bukan sebagai posisi kan? Bukan Bukan pengusaha. sebagai orang partai. Bukan, dia benar-benar profesional. Iya. Orang Kata profesional yang diangkat jadi direktur utama kan. Gua nangis lah kata dia. Kenapa? Karena dia tinggal di Jambi ya. Dia pernah pulang dari Jakarta Jambi naik mobil. Jalannya jelek. Nggak nyampe Pak, nyampe Jambi kan lama banget kan. Betul, Kalau betul. lewat darat ya lama Iya. banget. Ketika itu udah jadi, dia turun dari mobil dia nangis. Iya. Gue nggak kebayang kata dia. Sambil ngeliatin jalan tol Ya kan. bisa ini gitu. Kok bisa disambungin dari Lampung ke Iya. Jambi gitu loh. Itu yang Terlepas kata dia, terlepas gua apa namanya pendukungnya atau bukan, gua ini lahir dari profesional kata dia. Ya memang Pak ya itu, gua bilang itu fakta Iya. di lapangan seperti itu ya, walaupun
banyak yang nggak suka ya dengan Iya. salah satunya Rocky Gerung gitu kan yang Itu yang membuat dia dalam tanda kutip punya pendukung yang fanatik ya. Menurut gue dia punya segmen sendiri yang dia bisa senangkan itu. iya Orang-orang yang tidak pernah lihat aspal. betul Itu salah satunya. betul Mungkin perspektif orang Jakarta, orang Bekasi atau Jabodetabek itu melihat hal-hal kayak gitu itu apaan sih? iya. Karena apa? Ya karena jalan di kita bagus-bagus, bro. Iya, coba lu main ke mana tebing tinggi atau Iya, mana? kayak ke ya jangan kan itu Lubuk Linggau. daerah gua aja Brebes gitu ya. Iya, iya. Itu Itu udah dapat- bagus kan pas sekarang. Ya alhamdulillah lebih Iya. bagus. Tapi di sebelum zamannya dia jelek banget, bro. Ya memang. Jelek banget. Memang. Gue dulu ya, zaman pulang kampung sebelum ada tol yang orang kan benci banget sama tol ya. Iya kan, orang benci, lu Lebih bisa enak ke Pantura. ya lu bisa tol doang lu gitu kan. Pantura itu dulu proyek abadi, bro. Iya, Setiap tahun Pasti pasti, ya, ada pasti. perbaikan itu. pasti. Itu 1 bulan sebelumnya. Iya, itu macetnya kayak apaan tahu kan. Iya, iya. Setelah ada tol enak, bro. Iya, nyambungnya 5 jam gue ke nanya. Iya, 5 jam paling lama. 5 jam gue ke rumah gitu kan. Oh, enggak lah, kalau ke rumah lu lebih cepet lah Pak, 5 jam aja udah bisa ke Jogja Pak. Ya kan itu tol semua. Kalau gue kan tolnya cuma sampai Brebes, dari Brebes ke gua itu sekitar 2 jaman. Oh iya, iya kalau Karena kan non tol itu kan lebih lama. Kan? iya iya dan jalurnya kan juga beda Iya. beda kan. Makanya kan jalur tol. Kalau misalnya nanti ada tol yang Jawa yang selatan itu, mungkin lebih cepat lagi. Itu nyambungnya dari mana? Kalau bisa dari Yang Jawa Selatan dari itu? Bandung itu kemana gitu ya? Atau gimana gitu sih? Kalau Oh, misalnya berarti lewat selatan itu selatan yang disusuri Amis gitu. itu. Cilacap Nagrek gitu ya, lewat situ. Gak tau juga sih gue detailnya. Tapi nanti Cilacap, Oke. Purwokerto yang sekarang ke tol itu dapat dia. Oke. Situ. Nah itu, Katanya. gue nggak tahu ya Pak Prabowo akan melanjutkan program infrastruktur itu atau enggak kan? Kalau menurut gue sih infrastruktur itu tetap harus dilanjut sih, karena itu membantu banget. Iya tapi kan perspektifnya dia lebih ke ketahanan pangan, energi, Ya gitu kan? pangan banyak kalau tidak bisa terdistribusi dengan Betul. baik. Logistiknya juga nggak Iya, akan. salah satu hal yang membuat gua suka itu disparitas harga, terutama elektronik dan segala macam ya. Zaman dulu Jauh ya Pak? tempat gua itu kalau mau beli TV kemana? Ke Jakarta, bro. Masa iya? Iya. Lo emang nggak ada apa Mahal di namanya, sana. pusat perbelanjaan atau apa? Nggak ada. Kalau pusat perbelanjaan nggak ada, tapi kalau toko elektronik ada. Tapi dari segi harga jauh banget, dari segi model juga ketinggalan gitu. Makanya gue kalau misalnya dulu kan bokap, abang-abang gue gitu merantau kan, nanti mereka tuh yang ini beli TV gitu, Oh, sekalian beli pulang radio kampung. gitu sekalian pulang kampung gitu itu, karena kan harganya terjangkau kali di sini, Iya, lebih iya, murah iya. lah ya daripada di sana. Iya benar itu disparitas harganya emang Iya. kunci utama ya Kalau sebenarnya. kalau sekarang kan ya ada tetap ada perbedaan tapi nggak terlalu signifikan dan apalagi dan ada e-commerce itu kan Ya model terbaru yang ada di Jakarta bisa juga nyampe di ke daerah. Cisaunggali. Iya. Di Iya. mana? Di mana? Berarti sekali itu. Bisa gali kemana? Sama di mana? Main asal. Iya, main asal Bikin diputer. lah nanti. Ya asal ada internetnya, ya kan Ya, pasti kan bisa ya, nyampe. internet. Kalau nggak ada internetnya juga. Di kampung gue Indio udah masuk cuy. Oh Tapi keren. mahal masih. Berapa Mbps? Gue nggak tahu dah dia. Jadi satu tower gitu? Hah? Dia satu tower untuk rame-rame atau? IndiHome kan bukan tower, dia kabel. Nanam dia. Oh nanam. iya, di jalan. Iya, nanam di jalan. Nanti tumbuh. Kira toge kali ya. Subur di tanahnya di sana Emang subur. toge ditaruh di biji aqua, bijinya taruh di aqua terus nunggu 3 hari Beneran kayak itu SD. lumayan ini sih kalau gue. Ya itulah salah satu di banyak hal yang kayak hukum, kemudian korupsi yang segala macam. Kurang lah di zaman Jokowi, tapi ada infrastruktur yang lumayan. Ya, Oke. ya itu gue bilang kan nggak mungkin nggak ada cewek-cewek Jokowi di kabinet. Kalau gue sih mungkin pertengahan tahun nanti ada reshuffle. Ya kita tunggu lah, kita tunggu. Kumham mungkin diganti Kabarnya karena pacarnya udah 4 ya. Iya, kabarnya habis lebaran katanya bakal ada Iya. reshuffle, bener atau enggak? Sambil Kita silaturahmi ya nanti ya. Iya. Halal bihalal ternyata dia dipecat. Kamu mohon maaf ya, Mohon ini hari maaf. terakhir kamu. Hari terakhir kamu. Mohon menotis gitu Iya. kan. Kamu siap-siap aja. Ya, Pak, nggak dapet THR tuh. Dapat kan udah. Oh iya, habis lebaran Kan ya. habis lebaran. Iya, iya. Ya mudah-mudahan lah Pak Prabowo bisa
bisa sustain sampai 2029 gitu kan, dan membuat program-program yang berkelanjutan lah. Betul. Dengan sesuai visi misinya di waktu pas kampanye kan. Tidak lagi di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Itu yang paling penting. Iya. Itu yang paling penting. Karena kalau di bawah bayang-bayang nggak enak Pak. Gak enak. Sama-sama nggak Gelap. enak. Gelap. Kecuali di tempat pijat ya. Oke, itu aja ya.